Sebenarnya kalau kita mendengar ceramah dari Pak Bahar Smith dan juga Pak Rizik Syihab, kadang kita ikut gemes dan jengkel teman-teman, karena rata-rata ceramah-ceramah mereka isinya itu bukan kajian ilmu tapi seperti orasi, ajakan kepada umat untuk teriak-teriak. Jadi itu. Nah, di sini saya gemes lagi dengan video lama Pak Bahar Smith yang dimana beliau ini memberikan statement yang perlu untuk kita lakukan pembuktian sebenarnya. Karena apa teman-teman? Diajak pembuktian dalil. Diajak pembuktian dalil oleh Harry Pras, dia tidak berani. Diajak ketemu untuk diskusi ilmiah, tidak berani. Tapi ditantang ribut teman-teman, datang. Ke Kresek mau berantem sama Kori datang. Ke Minahasa mau berantem sama Andi Rompas datang. Oh, giliran diajak bertemu Harry Pras untuk mencerdaskan umat, untuk meluruskan umat, untuk membuat umat ini beragama dengan cara mengikuti dalil yang sahih, tidak berani. Karena dia sudah tahu bahwa apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia kutip, dalil adalah dalil tipu daya atau dalil ngibul yang dia nisbahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menisbahkan sesuatu kepada Nabi, kalau dia berdusta, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia sudah menyiapkan kursinya di neraka. Nabi yang bilang, tapi dia gak ada takut-takutnya dengan hadis ini teman-teman, gak ada takutnya. Kebohongan yang sudah dia lakukan, tantangan Harry Pras untuk membuktikan kalau dia bohong atau benar, tidak dia jawab. Dan sekarang sepertinya perlu untuk kita tantang lagi orang ini. Karena apa? Klaim dan klaim yang dia sampaikan di media sosial, ngibul, halu, konyol, ngedabrus. Salah satunya ini. Saya aja digigit kobra, kobranya yang mati. Oh serius? Pernah digigit kobra? Digigit king kobra. King Cobra teman-teman. 2 menit king kobranya yang mati. King Cobra mati. Kata anak-anak apa? Wah, bukan Habib kena racun king kobra. King kobra kena racun Habib. Saya aja digigit. Jadi bukan Habib yang kena racun King Cobra, tapi kobranya yang kena racun Habib. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Diam! Kenapa? Ha? Iri. Tolong. 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 Nah, bagaimana kalau kita tantang Habib Bahar ini untuk pembuktian? Pembuktian apa? Coba untuk digigit King Cobra beneran. Nah, di sini orang yang punya King Cobra dan bener-bener punya King Cobra ada bisanya, yaitu Panji. Bagaimana kalau kita usung narasi, buat petisi, buat ajakan terbuka kepada Pak Bahar Smith ini agar dia berani pembuktian digigit King Cobra. Nah, sebelum ada jawaban dari Bahar Smith, sekarang saya tanya kepada kalian. Menurut kalian, kira-kira Bahar Smith berani atau takut? Kan klaim. Dia ngeklaim tadi, King Cobra mati gigit dia. Ngeklaim bahwa hewan buas pun menghadapi Habib, membuktikan bahwa darah Habib ini mulia, tak tersentuh oleh binatang buas. Akhirnya apa? Binatang buasnya yang tewas ketika gigit si Habib. Bagaimana kalau kita tantang Bahar Smith untuk pembuktian? Pasti takut. Kalau menurut saya pasti takut. Kita suarakan agar Habib Bahar ini berani untuk bertemu dengan Panji. Panji kan punya King Cobra tuh yang dikasih nama Garaga tuh. Nah, bagaimana kalau Garaga itu disuruh gigit ke Bahar Smith? Kan lumayan. Kemarin ketika Garaga dites tuh bisanya, lumayan bisanya teman-teman, banyak. Ini taringnya, kelihatan nggak kamera? Oke. Nah, oke. Bisanya netes lagi. Nih Om. Ini bisanya. Warnanya kuning, kayak madu nih. Oh. Nah, kira-kira kalau itu digigitkan ke Bahar Smith, siapa duluan nih yang mati? Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasul. Diam! Kan biasa para habaib, Bahar Smith ini bukan satu-satunya orang yang pernah ngeklaim mengalahkan hewan buas. Klaim mereka ini menaklukkan hewan buas bukan hanya satu Habib, tapi banyak Habib. Ada satu Habib lagi. Banyak juga. Habib ketemu singa. Apa yang dilakukan oleh Habib? Singanya bukan makan Habib, tapi dijewer. Singkat cerita, ada singa. Ya kan di padang pasir, Pak. Ada singa nginjak bajunya, teriak minta tolong. Ya Habib al-Ajami, aghithna, tolong kami, ada singa. Datang nih Habib al-Ajami, datang nih ke sana, ke sungai itu. Gak ngapa-ngapain, cuman dipegang kuping itu apa tuh? Kuping singanya, lumpang kan itu sih ya.
kalau kata kita gitu ya. Pergi cuman dijewer kupingnya tuh singa pergi. Ini orang ahli syariat, orang ahli fikih, ahli ngaji, keheran-heran. Kok bisa kayak gitu Bib Ajami? Dijawabnya, kalian itu hanya pintar urusan syariat dohir saja, tapi tidak pandai urusan qalbiyah. Allahu Akbar. Singanya dijewer sama Habib. Nah, agar kalian tahu nih, bahwa kengibulan Habib gak tanggung-tanggung mereka kalau ngedap terus. Begitu teman-teman. Jadi memang sungguh sangat layak para Habib ini untuk ditantang pembuktian. Untuk satu hal juga, yaitu meyakinkan umat bahwa memang di dalam tubuh mereka suci, mulia. Suci mulia, karena mengalir darah Nabi di sana. Berani apa takut? Ya pasti takut. Karena apa? Mereka sebenarnya tidak yakin dengan apa yang mereka ucapkan. Karena mereka sudah terlanjur dipuja-puji di Indonesia, mereka sudah berpikir teman-teman. Mereka sudah punya planning sebenarnya. Apapun yang akan kita ucapkan, yang kita sampaikan. Jangankan bertemu dengan binatang buas. Rantai emas turun dari langit saja, mungkin binnya percaya. Turun dari langit. Rantai emas itu turun dari langit. Betapa panjangnya itu rantai. Kalau ditarik, ditimbang. Emas dari langit ke bumi. Ditarik. Indonesia ini milik aulia tadi. Diam! Apa gak bertumpuk-tumpuk tuh emas itu? Kan bisa ditimbang tuh emas. Oh bisa tuh membangun Yaman. Begitu hebatnya. Susu turun dari langit teman-teman. Manis, sudah dicampur gula susunya. Langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk adrik. Apa yang enggak bagi Habib? Kisah tipu-tipu mereka sampaikan. Agar apa? Agar orang semakin bodoh di Indonesia ini. Karena apa teman-teman? Orang di Indonesia menempati kedudukan nomor 2, mudah ditipu-tipu. Jadi mereka doyan di Indonesia dan menganggap Indonesia milik mereka. Indonesia ini milik aulia tadi. Diam! Karena memang Indonesia rakyatnya banyak yang mudah untuk ditipu oleh mereka. Jadi mereka betah di sini, gak mau pulang ke Yaman. Gak mau pulang ke Yaman. Karena apa? Di Yaman susah mereka dapat jemaah seperti di Indonesia. Dan satu hal lagi juga, tambahan. Di Yaman, mereka tidak bisa mendapatkan jemaah yang seloyal orang Indonesia. Dikit-dikit ngasih uang, dikit-dikit ngasih uang. Karena di Yaman, negara termiskin nomor 2 di dunia. Jadi mereka gak senikmat hidup di Indonesia. Masih kurang bukti lagi. Oh banyak buktinya kenapa mereka betah di Indonesia. Hai. Kira-kira Bahar Smith nih, kalau diajak ketemu sama Panji, lalu elus-elusan sama Garaga, berani nggak dia ya? Kasih tangannya biar digigit, transfer racun. Bisanya si Garaga, kira-kira bertahan berapa menit Bahar Smith ini? Jadi demit nanti dia.